Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-14 yang beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri, Andi Nur Akida Arazak dengan NIM 2105 1260 2022, dan teman saya Nelly Megata. Topik pembahasan pada kelompok kami mengenai Process and Challenge of Communication. Sesuai dengan judulnya, maka terdapat 2 poin penting yang akan kami bahas pada video ini. Pembahasan pertama mengenai Process of Communication yang akan dibawakan oleh Nelly Megata. Dan pembahasan kedua mengenai Challenge of Communication yang dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya tampilkan pembahasan pertama oleh Nelly Megata. Materi yang pertama yaitu Process of Communication. Proses komunikasi merupakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan persamaan makna antara komunikan dengan komunikator. Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator sendiri merupakan penyampai pesan dan merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah komunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan sendiri merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan, dan pesan ini bukan hanya berupa kata-kata, namun bisa juga berupa tulisan maupun gambar. Yang ketiga yaitu media. Media merupakan sarana atau saluran komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Selanjutnya yaitu komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan atau menerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Komunikan bukan hanya satu orang, melainkan bisa lebih dari satu orang atau biasa juga disebut dengan kelompok. Dan yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik. Feedback merupakan respon terhadap komunikan. Misalnya komunikator sudah memberikan pesan, tentunya komunikator mengharapkan umpan balik atau feedback atas pesan yang sudah disampaikan. Setidaknya komunikan ini menanggapi pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya yaitu tahapan proses komunikasi. Yang pertama yaitu penginterpretasian. Tahapan ini berlangsung di dalam diri komunikator, di mana pengirim pesan menginterpretasikan apa motif komunikasi, serta menjabarkan pikiran dan perasaannya ke dalam sebuah pesan yang abstrak. Selanjutnya yaitu penyandian. Tahap ini juga masih berlangsung di dalam diri komunikator. Pesan abstrak yang diciptakan dalam tahap sebelumnya diwujudkan oleh komunikator ke dalam lambang komunikasi melalui proses encoding. Selanjutnya yaitu pengiriman. Pengirim pesan atau komunikator mengkomunikasikan pesannya kepada penerima pesan komunikan. Dalam tahapan ini, komunikator mengirim komunikasi melalui transmitter atau media sebagai alat pengirim pesan. Selanjutnya yaitu perjalanan. Komunikasi ini terjadi antara komunikator dan komunikan, dimulai tepat sejak pesan dikirimkan oleh komunikator hingga kemudian pesan diterima oleh komunikan. Selanjutnya yaitu penerimaan. Ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi oleh komunikan melalui receiver berupa peralatan jasmania dari komunikan, yakni telinga sebagai indera pendengaran. Selanjutnya yaitu penyandian balik. Tahap ini terjadi dari komunikasi sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikan apa isi pesan tersebut, yang disebut dengan proses decoding. Yang terakhir yaitu penginterpretasian. Pada tahap ini, komunikan atau penerima pesan sudah menerima pesan dan berhasil menguraikan isi pesan tersebut, hingga kemudian menimbulkan umpan balik atau feedback. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai Challenge of Communication.
Challenge of communication atau hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi atau penyampaian dan penerimaan pesan berlangsung. Nah, baik itu antara orang yang satu dengan orang yang lain atau bisa juga dalam sebuah organisasi, kelompok, dan sebagainya. Hambatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang nantinya juga saya akan bahas. Kemudian, agar hambatan komunikasi ini bisa ditanggulangi atau dipecahkan, pertama-tama kita mesti mengetahui hal apa saja yang membuat komunikasi terhambat. Dengan begitu, kita bisa memformulasikan tata cara ataupun solusi untuk mengaplikasikan pengentasan hambatan berkomunikasi, sehingga komunikasi efektif bisa tercapai. Dalam berkomunikasi tentu ada kalanya terdapat hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan dalam organisasi. Nah, maka dari itu saya akan memaparkan 6 macam hambatan yang paling umum terjadi dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan latar belakang atau budaya. Tentunya setiap individu memiliki latar belakang kultural yang berbeda-beda, di mana di dalamnya terdapat disimilaritas yang terlihat, seperti nilai, perilaku, kepercayaan, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Kemudian adapun sistem nilai tersebut bisa menjadi hambatan apabila dalam melakukan komunikasi salah satu partisipan tidak sengaja melanggar sistem nilai yang diyakini. Hambatan kedua, hambatan lingkungan. Nah, dalam konteks ini dari setiap hambatan komunikasi yang ada, tentu tidak semuanya berasal dari individu partisipan komunikasi. Namun, ada aspek lingkungan yang bisa sangat mempengaruhi atau sangat berperan agar komunikasi bisa berjalan efektif. Jadi pesan yang diutarakan bisa terganggu apabila keadaan sekitar tidak mendukung. Contohnya adalah lingkungan yang ramai karena kebisingan atau udara yang tidak mendukung. Tentu partisipan komunikasi harus mengeluarkan tenaga ekstra agar pesan bisa tersampaikan dengan efektif. Hambatan ketiga, hambatan bahasa. Nah, ini juga berlaku pada bahasa yang di dalamnya mencakup cara pengucapan, aksen, cara penuturan yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda-beda membuat kata memiliki makna atau maksud lain. Selain itu, kata-kata yang digunakan apabila terlalu banyak memakai jargon, dapat sulit dimengerti oleh si komunikan ataupun komunikator. Inilah mengapa bahasa merupakan salah satu hambatan komunikasi yang perlu kita ketahui. Karena bahasa sering menjadi penghalang dua individu untuk berkomunikasi secara langsung. Keempat, mengenai hambatan fisik. Hambatan fisik ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Salah satu contoh dari hambatan fisik ini dalam komunikasi adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tunawicara, runggu, dan sebagainya. Hambatan kelima, hambatan teknis. Nah, ini adalah salah satu hambatan umum juga yang paling sering terjadi. Hambatan teknis ini adalah jenis hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi. Gangguan yang terjadi pada media komunikasi, semisal radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lain pastinya akan mengganggu proses komunikasi dan mengurangi tingkat efektivitas komunikasi tersebut. Hambatan yang keenam yang paling terakhir adalah hambatan personal atau pribadi. Hambatan ini merupakan hambatan yang berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental seseorang yang melakukan komunikasi. Hambatan ini juga bisa berupa perilaku, sikap prasangka, sifat individu terkait, perspektif, dan emosi. Nah, salah satu contoh kecil dari hambatan pribadi ini yaitu ketika suatu individu yang memiliki sifat pemalu ataupun sukar untuk berekspresi. Sebagaimana tujuan dari hambatan komunikasi yang tadi yang telah saya sebutkan di awal, yaitu dengan mengetahui hal apa saja yang dapat menjadi distraksi dalam proses komunikasi ini, maka secara tidak langsung kita selangkah lebih maju untuk bisa mengatasi berbagai macam hambatan-hambatan komunikasi tersebut. Ataupun
Dengan kata lain, mempersiapkan solusi yang bisa dimanfaatkan agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Demikian topik pembahasan dari kelompok ke-14 yang telah kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.